Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya akan menjawab semampu saya. Tentu semaksimal mungkin juga berdasarkan data. Nah, kali ini memang saya akan membahas seputar PPG. Namun dari berita di laman GTK Madrasah. Nah, di sini judul besarnya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kemenak harapkan PPG dalam jabatan lulus 100% tanpa retaker. Nah, maksudnya retaker ini ujian ulang. Atau boleh dikatakan juga bahasa yang sering dipakai adalah tidak lulus. Nah, ini terbaru, kita cek tanggal beritanya di sini tanggal 12 Juni. Nah, tanggal 12 Juni berarti Ahad kalau tidak salah itu. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini di Salatiga. Nah, pengadaan rapatnya Kementerian Agama Direktorat GTK atau Ditjen GTK tahun anggaran 2022 seputar PPG batch 1 atau gelombang 1 atau tahap 1 juga disebut, yang sekarang sudah sampai di PPL 2, masuk PPL 2. Nah, di sini tim mengusahakan, di sini saat ini longlist guru madrasah yang sudah lulus seleksi akademik tersisa 12.300 guru. Sehingga mau tidak mau kita harus mengadakan seleksi akademik pada tahun ini untuk mempersiapkan peserta PPG di tahun 2023. Maksudnya 12.000 ini akan habis di tahun ini. Nah, ini juga diharapkan bahwa seluruh mahasiswa PPG tahap 1 yang sekarang sudah berjalan ini dapat lulus 100% tanpa ada retaker. Sebab telah terdata sejumlah guru yang sudah mengundurkan diri dari pelaksanaan PPG dengan berbagai alasan, dengan kendala pribadi, diantaranya sinyal buruk di tempat domisili, tidak cukup waktu mengikuti PPG secara full, dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti itu Bapak Ibu beritanya. Jadi memang Kemenak memaksimalkan agar guru-guru yang mengikuti PPG di tahap 1 itu bisa lulus 100%. Nah, kita lihat saja nanti di tahap 1 ini guru Kemenak, baik itu guru PAI maupun guru madrasah sudah sampai pada tahap PPL 2. Nah, tinggal satu PPL lagi selesai, lanjut ke rangkaian UKM PPG. Dalam hal itu UKM PPG dikoordinir langsung oleh Kementerian Pendidikan atau melalui langsung dari website PPG Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu walaupun guru madrasah, walaupun guru PAI juga wajib menyimpan link PPG Kemendikbud. Nah, seperti saya Bapak Ibu bisa lihat sampai sekarang ini UP-nya atau UKM PPG-nya melalui sini. Nah, kita coba klik. Nah, yang sekarang sudah dibuka pendaftaran. Nah, di periode 1. Nah, sesuai sering saya bahas, periode tahun ini kan ada periode 1 dan periode 2 khusus retaker. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat khusus retaker di sini. Nah, di kursor ini Bapak Ibu bisa lihat khusus retaker di Kemendikbud, guru Kemendikbud maksudnya. Nah, nanti di tahap 2 khusus retaker guru Kemenak, biasanya seperti itu. Nah, jadi semuanya dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan untuk UP-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan ada yang bertanya, ini untuk guru Kemendikbud atau guru Kemenak. Nah, ini Bapak Ibu perlu literasi lagi. Nah, maksudnya literasi kan tidak semua harus membaca. Bertanya juga bagian dari literasi. Jadi ada teman Bapak Ibu yang sudah PPG, tanya. Karena ada kesamaan walaupun dari segi kompetensi berbeda mapel. Nah, saya hampir setiap hari selalu bertanya kepada teman yang sudah duluan lulus PPG di tahun 2019. Guru umum. Nah, apa yang harus disiapkan, apa saja yang harus saya soal yang saya fokuskan. Nah, jadi ada masukan walaupun yang belajar tetap kita.
Nah, tentu masukan-masukan dari teman-teman, dari Mapelayan juga perlu kita ambil eh, teknik atau triknya atau apa saja yang harus kita pelajari. Nah, tentu kompetensi kembali kepada kita masing-masing. Nah, ini jadi Bapak Ibu, Kemenak memang terus memaksimalkan guru-guru agar lulus UP 100%. Nah, karena memang di tahun 2021 itu totalnya secara nasional guru PAI maupun guru madrasah itu kalau tidak salah hanya 77% secara nasional. Berarti masih ada sekitar 23% yang tidak lulus. Nah, silahkan dihitung. Jika seandainya 20.000, nah berapa ribu yang belum lulus. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan sebagai literasi. Jadi memang kita merasa lambat, namun di Kemenak itu sesuai bidangnya masing-masing, baik itu GTK madrasah maupun Ditjen madrasah maupun Ditjen PAI itu terus mengupayakan semaksimal mungkin agar guru-guru itu mendapat hasil yang terbaik dan seterusnya. Nah, hanya saja memang kita yang menunggu ini sering tidak sabar, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari saya triknya bagi Bapak Ibu yang sudah lulus pretest, jadi kita fokus saja kepada kegiatan kita pembelajaran agar kita lupa dengan hasil pretest atau PPG. Nah, nanti jadi ketika kita dalam menunggu itu, nah nanti muncul saja informasi pemanggilan. Itu yang saya alami. Nah, jadi saya tidak begitu memikirkan antrian panjang, fokus saja mengajar, aktivitas seperti biasa. Nah, nanti akan disampaikan oleh Kanwil, karena untuk PPG itu dikoordinir oleh Kanwil Kemenak. Nah, jadi kita tidak berurusan ke Kemenak kota atau kabupaten kota. Hanya memang untuk verbal tentu di Kemenak kota, namun koordinir PPG adalah Kanwil. Biasanya Kanwil khusus di operatornya mendapatkan informasi langsung dari panitia pusat dalam hal PPG. Biasanya seperti itu. Nah, jadi saran saya kepada Bapak Ibu yang sudah lulus memang harus membuat grup yang ada di situ operator Kanwil. Nah, biasanya seperti itu yang saya alami. Jadi operator itu nanti akan meng-share apa saja informasi yang penting yang berkaitan dengan PPG. Apakah itu daftar namanya nanti, karena kan sekarang sudah melalui informasi cepat, melalui grup-grup WA. Nah, informasi yang selama ini kita dapat langsung dari grup-grup WA itu. Nah, nanti barulah diposting di website resmi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan informasi pemantapan sudah persiapan untuk UP, baik itu hal-hal lain di Kemenak. Walaupun di sini lebih kepada madrasah, namun juga karena berita seperti ini, nah biasanya Ditjen PAI itu juga akan menggesa hal-hal lain. Nah, sepertinya tahun ini ada PPG di tahap 3 atau gelombang 3. Nah, itu juga merupakan menurut saya secara pribadi prestasi Ditjen PAI. Karena di tahun 2021 Ditjen PAI itu belum lagi melobi biaya PPG dari jalur LPDP. Nah, di tahun ini Ditjen PAI itu sudah merancangkan untuk mendapatkan biaya dari LPDP yang selama ini banyak memberikan beasiswa terhadap mahasiswa reguler. Nah, khusus S1. Nah, untuk di guru belum pernah. Nah, di tahun ini semoga dapat, amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu yang baru lulus di tahun ini pretestnya bisa PPG nanti, walaupun barangkali jatahnya tidak begitu banyak. Nah, karena di tahap 3 dan Bapak Ibu juga baru lulus. Nah, di tahun depan atau di tahun 2023, nah jadi bisa terakomodir banyak. Jatah kuota APBN 5.000
khusus guru PAI misalnya. Nah, ditambah lagi nanti berapa dapat dari biaya LPDP. Nah, jika misalnya Pemda banyak membantu, maka antrian akan menjadi sedikit atau mengurangi antrian. Nah, jadi 3 jalur. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat informasi kali ini. Jika Bapak Ibu ingin puas, Bapak Ibu bisa browsing di klik di Google Bapak Ibu GTK Madrasah. Nah, itu banyak informasi khusus guru-guru madrasah tentunya. Nah, kalau guru PAI saya lebih menyarankan ke website Kemenak di sini. Nah, di sini saya menyimpan website Kemenak. Jadi informasi-informasi seputar guru PAI biasanya ada di sini. Nah, ini informasi secara umum. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita ingin mencari seputar PPG misalnya. PPG. Nah, biasanya ada informasi-informasi terbaru dari laman ini. Walaupun biasanya lebih lambat 2 hari. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca tanggal 15 Juni itu ada informasi, nih. Kemenak kumpulkan LPTK, Kemenak evaluasi pembelajaran pendidikan profesi guru. Ini baru Bapak Ibu. Tanggal 15 Juni, berarti nih hari Rabu. Baru 3 harian. Nah, jadi Kemenak itu terus mengupayakan semaksimal mungkin agar semua guru itu PPG. Nah, ini salah satunya, mengevaluasi pembelajaran PPG. Nah, di sini sudah 28 Mei. Nah, ini Mei. Jadi ini informasi terbaru menurut saya. Insya Allah nanti akan saya bahas. Mungkin itu saja closing terakhir. Nah, silahkan Bapak Ibu baca di website Kemenak informasi-informasi terbaru untuk guru PAI. Nah, untuk guru madrasah juga tidak salah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.